Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexander Sudin, kelas 2024K, NPM 24103517. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah konsep dasar PKN SD. Di sini saya akan menampilkan video yang berkaitan dengan globalisasi dan politik dan pengaruh politik luar negeri. Selamat menonton. Baru-baru ini, Indonesia dikasih cap negara paling proteksionis di dunia. Apa maksudnya? Dan kenapa justru ekonomi kita tumbuh lebih kencang dari Jepang? Negara proteksionis, apaan tuh? Proteksionis artinya negara pasang banyak pagar buat jaga-jaga dari serbuan barang asing. Biar produk lokal nggak ketindih barang impor. Mulai dari tarif tinggi, kuota impor dibatasin, sampai aturan rumit. Semuanya bikin susah barang luar untuk masuk. Logikanya buat kasih ruang aman buat industri dalam negeri berkembang. Nah, menurut laporan terbaru dari Tolos Foundation, Indonesia termasuk negara yang paling banyak pasang penghalang dagang di dunia. Hasilnya, ada 5 negara teratas yang punya hambatan perdagangan paling sedikit. Kalau kita lihat list yang paling bawah, ada nama Indonesia. Iya, Indonesia jadi negara dengan hambatan perdagangan paling banyak. Proteksionis abis. Tapi anehnya, negara yang banyak pasang pagar perdagangan malah tumbuh lebih cepat. Ekonomi Indonesia naik 5%, Jepang cuma 1,2%. Menurut data dari International Monetary Fund atau IMF, 5 negara yang paling proteksionis versi Tolos ekonominya tumbuh lebih pesat, mencapai 4,68%. Dibanding 5 negara paling terbuka tadi yang cuma mencapai 2,28%. Berarti proteksionisme itu bagus dong buat ekonomi kita? Nggak sesimpel itu. Ekonom-ekonom bilang proteksionisme yang too much juga nggak baik buat ekonomi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin ngasih contoh. Kalau dilihat dari PDB-nya, 5 negara paling terbuka justru lebih unggul. Jadi, kalau kata Wija, negara tertutup justru paling sulit untuk maju atau meraih PDB per kapita tinggi. Wija kasih analogi keren. Pertumbuhan ekonomi itu kayak akselerasi mobil. Semakin pelan jalan mobilnya, makin gampang dibuat ngebut. Tapi mobil cepat, susah untuk diakselerasi biar makin ngebut. Itu sebabnya negara berkembang tumbuh lebih kencang karena startnya masih pelan. Yusuf Rendy dari KOR juga bilang, perdagangan bebas itu baik, tapi harus saling menguntungkan. Kalau nggak diatur, barang impor bisa mematikan industri lokal, dan itu bisa berbahaya buat jangka panjang. Jadi, Indonesia harusnya seperti apa? Buka lebar-lebar, atau tetap jagain pagar dagang? Setelah teman-teman menonton video yang saya paparkan, di sini saya akan menganalisis materi globalisasi mengubah politik luar negeri. Dengan memperkuat keterkaitan antar negara, meningkatkan peran aktor non-negara, korporasi, dan menantang kedaulatan negara. Namun Indonesia tetap mempertahankan prinsip bebas aktif dengan adaptasi seperti diplomasi, ekonomi, dan kemanusiaan, sambil memperkuat posisi di forum internasional PBB ASEAN untuk mencapai kepentingan nasional di tengah kompleksitas global. Analisis kasusnya menunjukkan globalisasi mendorong demokrasi dan desentralisasi, namun juga menimbulkan perebutan pengaruh dan tantangan terhadap hukum nasional.
yang menunjukkan politik luar negeri lebih adaptif dan inklusif. Dampak globalisasi terhadap politik luar negeri. Pergeseran kedaulatan, peran negara berkurang dalam isu transnasional. Hukum ekonomi, munculnya aktor non-negara LSM, perusahaan multinasional, sebagai pusat kekuasaan baru demokratif. Dan desentralisasi, mempercepatkan penyebaran ide demokrasi dan desentralisasi, namun bisa memicu konflik kepentingan kelompok dan anarkisme. Ketergantungan dan persaingan negara menjadi lebih bergantung satu sama lain, memicu perebutan pengaruh di panggung global. Perubahan identitas politik mempengaruhi cara individu dan kelompok mengidentifikasi diri dalam konteks politik global, menciptakan identitas ganda politik luar negeri Indonesia di era globalisasi. Bebas aktif, adaptasi prinsip, tetap memegang prinsip bebas aktif. Bebas menentukan sikap, aktif berperan namun lebih dinamis dan adaptif. Diplomasi multilateral, aktif di PBB, GNB, ASEAN untuk mempromosikan perdamaian dan kepentingan nasional. Diplomasi ekonomi, fokus pada diplomasi ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional, kemanusiaan, dan isu global. Mendukung penyelesaian konflik Palestina atau Israel dan isu kemanusiaan. Solusi dua negara melalui diplomasi multilateral, realisme dan inklusivitas, menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik sambil menjaga kredibilitas, melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam diplomasi studi kasus. Contohnya itu Indonesia memanfaatkan globalisasi untuk memperkuat diplomasi, ekonomi, investasi, dan peran kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan mendukung Palestina sambil tetap aktif di forum internasional. Untuk menjaga posisi geopolitiknya, negara berkembang lainnya menghadapi tantangan kesenjangan, perlunya integrasi ekonomi global, dan isu identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi, seperti diulas dalam jurnal-jurnal yang